Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, ibadah nu kurang di pidamel sadidin teh merupakan gerakan tina lisan sareng anggota badan, tina lisan sareng jawarih. Lisan itu dia berbicara, berzikir, berdoa. Kemudian jawari itu, anggota badan itu melakukan. Tetapi lisan dan anggota badan itu tidak bergerak sendiri. Ia dikendalikan oleh pikiran kita, oleh akal kita. Walaupun terkadang lisan dan badan kita itu tidak di bawah kontrol akal. Ngetakna sok ayat caritaan mana termakai otak. Berarti tidak ada di kontrol pikiran. Ada juga perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan di luar sadar, baik itu yang refleks spontan ataupun yang latah dengan otomatis, itu tanpa kontrol dari pikiran, sehingga dia berkata dan berbuat tanpa ada kesadaran. Ada juga yang memang pikirannya itu belum matang, sehingga dia dikendalikan oleh perasaan keinginannya. Seperti anak-anak itu kematangan pikirannya itu belum sempurna, sehingga apa yang menarik bagi dia itu dilakukan pertimbangannya itu. Mantak budak sakapeung mah dibere duit 100.000 jeung dibere permen milih duit. Budak sabaraha tahun itu. Oh, 5 tahun mah bogo. Budak anu 2 tahun ya can ngarti atau can dikenalkeun kepada uang, dia memilih permen. Dia memilih permen karena belum matang. Atau ada yang sudah pernah matang tapi asak teuing, seperti orang-orang yang gila yang dengan gangguan jiwa itu kemampuan akalnya sebenarnya sudah matang, tapi karena ada gangguan sehingga dia tidak bisa berpikir dengan benar. Nah, makanya orang-orang yang dengan gangguan jiwa itu dia tidak bisa berpikir sebagaimana orang-orang yang normal. Matakna nyarekan nu gelo mah capek hate. Nya kecek nu gelo teh sepupu abi teh gelo dicarekan. Jadi itu karena memang kemampuan akalnya terganggu. Nah, ada juga yang kemampuan akalnya itu sudah tidak lagi matang, sudah mulai rusak kalau barang itu. Ini orang-orang yang sudah mulai pikun. Nah, adan bolak-balik hayya ala falah, hayya ala sholana kaliwat. Itu sudah mulai pikun. Ada, walaupun ya lumayannya pikun lupanya itu dina ibadah.
teu kabayang lamun pikun atau lupana dina perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya sendiri malu, wirang gitu. Nah, wirang nepi ka teu apa ka pamajikan sorangan, ka budak sorangan, bahkan ka diri sorangan gitu. Ketika pikunnya itu kumat Alzheimer. Nah, itu semuanya watimar rahimakumullah di antara penggunaan dan komando akal yang menghasilkan pikiran dengan gangguan atau ketidakmatangan atau dengan kerusakan. Makanya yang paling saya syukuri ketika bangun di pagi hari teh cager kene pikiran teh masih ingat kene Allah, ingat ka diri sorangan, ingat kudu salat. Da teu kabayang lamun hudang dina kaayaan teu inget nanaon. Ya. Itu paling berharga, pikiran kita itu paling berharga. Nah, ibatul iman rahimakumullah, perbuatan akal itu memikirkan sesuatu itu disebutnya tafakur. Ayat-ayat yang menerangkan tentang tafakur itu banyak. Awalam yatafakkaru fi anfusihim afala tatafakkarun. Itu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertafakur. Sebenarnya apa tafakur itu? Kalau berpikir itu dia mencari tentang hakikat sesuatu. Jadi orang yang bertafakur itu dia bisa mengetahui hakikat dari sesuatu yang di luar dari yang sifatnya zahir. Jadi lamun dohirna teh katingalina alus, orang yang bertafakur itu bisa melihat di balik kebaikan itu, kebagusannya itu hal-hal yang tidak terlihat. Nah, contoh misalnya Bu, ya ke musim hujan. Ke musim hujan, orang yang melihat dohir hanya melihat bahwa hujan itu adalah tetesan air yang jatuh dari langit. Tapi orang yang bertafakur itu dia memikirkan bagaimana hujan itu bisa turun dengan rata, nyeblok sehingga diceblok ku ember. Bagaimana hujan itu bisa terus ada gitu, selama usia bumi terbeak-beak, tergaring-garing. Bagaimana hujan itu berguna dan bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, itu orang yang bisa mengambil itu tafakur. Makanya kalau orang yang bertafakur muasa ngeunahna ngomong hujan deui mah. Ya, hujan wae mah, karena dia memikirkan hakikat di belakang itu, baik asal muasalnya ataupun dampaknya. Ini pembahasan ini dicoba diselingi dari pembahasan kita yang biasanya memikirkan tentang hukum-hukum syariat dari Al-Quran, karena mudah-mudahan jadi antitesa dari tafsiran ayat-ayat hukum yang terkadang orang-orang bahkan para ulama lebih banyak berjibaku dengan hukum syariatnya tanpa memikirkan hakikatnya. Jadi sholat ya hukumna kumaha, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Berpusat berpikir hanya pada tataran itu saja. Tetapi tataran kenapa sholat itu diwajibkan pada kita, kenapa seperti itu, kenapa 5 waktu, kemudian apa manfaat untuk sholat itu, bagaimana kalau kita tidak sholat, itu bagian dari tafakur, memikirkan sesuatu di luar dari yang zahir sehingga bisa mengambil kesimpulan yang berbuah kepada amalan atau perubahan sikap. Dibedakan orang yang suka bertafakur dengan tidak itu
adalah pada perubahan sikap dan perbuatan. Ya. Tidak perlu banyak, tidak perlu sering, tapi bermanfaat. Ketimbang yang banyak, sering, tetapi tidak bermanfaat. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, maka kalau kita memikirkan pada akhirnya kata Imam Al-Ghazali, tafakur memang benar-benar kita butuhkan untuk selamat dunia dan akhirat. Jadi selamat dunia dan akhirat itu adalah dengan bertafakur, memikirkan sesuatu. Ibnu Jauzi dalam bukunya Sa'id Al-Khatir menuliskan, orang yang memikirkan akhir kehidupan pasti akan menaruh kewaspadaan. Jadi, nah orang teh diciptakan dengan kerkieu hungkul, makan, minum, berkembang biak, bekerja, kemudian membuang kotoran, kemudian tidur, dan demikian. Terus apakah Allah menciptakan hanya untuk itu? Tidak. Makanya orang-orang itu bertafakur. Dan tidak ada yang lebih menjadi nasihat bagi seseorang itu selain mentafakuri akhir dari kehidupannya di dunia ini. Nah, waspadaan. Makanya dulu pernah ada orang yang diberikan tantangan untuk menuliskan sesuatu. Jika saya meninggal dunia 1 tahun lagi, apa yang akan saya lakukan? Upami 1 tahun deh pada nganturkan pada naon? Bingungnya. Ada 1 tahun nanti. Aya nu 1 tahun deh mah abdi bade ibadah we. Bade minta hampura ka ditu ka dieu. Bade perbanyak sedekah, infak 1 tahun. Kalau sebulan lagi mau apa? Sudah bingung sebulan. Ya. Kalau seminggu lagi mau apa? Kalau 1 hari lagi mau apa? Terus nepikeun 1 jam lagi, 1 menit lagi mau meninggal dunia, guys mending tengah jawab. Kenapa? Karena orang itu kalau dihadapkan pada kematiannya sendiri, ya dia pasti akan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, kebanyakan orang menyesal itu ya tidak memikirkan akhir dari kehidupannya. Nah, kalau orang memikirkan akhir kehidupan, pasti akan menaruh waspada. Mending ditinggalkan ke istri, mending meninggalkan istri. Bu mending dikantunkan ku caroge, mending ngantunkan caroge. Mending mana? Mending dikantunkan. Mending dikantunkan. Betul, memikir mending eta. Karena ketika kita ditinggalkan kemudian sabar, itu akan menjadi pahala surga selain dapat warisan kalau ada. Nah, itu ditinggalkan itu lebih baik karena masih ada peluang bertobat memperbaiki diri ketimbang yang meninggal. Kalau dari sisi itu, kalau dipergunakan. Tapi kalau tidak dipergunakan, hirup bekilila teh ngadon nambah ripuh, nambah kemaksiatan, teu nambahan kana ibadah, mending maut. Mending umur pondok, teu nambahan dosa. Makanya yang harus kita selalu harapkan itu mantola umurhu wa hasuna amaluhu. Yaitu panjang umurnya dan juga baik perbuatannya. Kayak panjang umur pasti tidak kerurang. Tidaknya bisa diusahakan tidak? Bisa teh maksudnya dipanjangan. Bisa tidak? Tidak.
Kalau hasuna amaluhu, nah itu mah bisa diikhtiaran. Jadi lamun manjangan umur mah itu bisa diikhtiaran, tapi lamun memperbaiki amal mah bisa diikhtiaran. Makanya fokusnya itu bukan kepada panjang umurnya, tapi kepada baik amalnya. Rek pondok erek panjang, kalau amalnya baik bermanfaat. Tapi walaupun umurnya panjang, tapi kalau buruk amalnya, nu pondok buruk, nu panjang bagi buruk. Nah makanya yang diharapkan itu adalah tolak umuruhu wa hasuna amaluhu. Nah makanya orang yang meyakini, nah sekarang kalau meyakini lamanya perjalanan, tentu akan melakukan persiapan. Perjalanan yang mana? Perjalanan setelah mati. Berarti dia akan melakukan persiapan. Kudu nawasiatan, kudu oge bekalan. Jadi kudu ninggalan, oge kudu mekel. Lamun ninggalan jeung mekel, ninggalkeun jeung mekel loba mana? Bapak erek sapar, loba nu dibawa, loba nu tinggalkeun. Loba nu dibawa, loba tinggalkeun. Loba nu tinggalkeun. Kitu loba nu jelema erek ninggalkeun alam dunya ge nu loba teh nu ditinggalkeun, lain nu dibawa. Padahal dua-duanya itu juga sama. Bekalan penting ke urang, ninggalan oge penting keur keluarga. Tetapi kalau misalnya kita ingin lebih prioritas, kudu loba makal. Sabab aya ninggalan mah masih kena bisa ikhtiar. Tapi kalau nu makal mah urang geus maot mah teu bisa deui kumaha. Makanya geningan sahabat yang ingin mewasiatkan setengah hartanya ingin diwakafkan, bicara ku Nabi, jangan terlalu banyak, sudah sepertiga saja. Sepertiga dari harta kita mau dipakai ke babakalan itu sudah cukup. Jadi kalau mau dari sekarang berwasiat, sepertiga dari harta saya diwakafkan ketika saya meninggal dunia, sisanya baru diwariskan. Tah geus kitu mah regreg dina daran teh ayeuna kalau mau ya. Jadi aman, salila hirup masih bisa dipakai, dimanfaatkan. Nah ketika kita meninggal dunia tariwa da saperti luna geus diwakafkeun itu nya. Tapi jarangnya orang seperti itu, walaupun itu dalam keadaan cek istilahna sadar kemudian dan can kudu dibikeun da acan itu wasiatna setelah meninggal dunia. Tapi untuk berkeinginan saja orang itu berat. Tong wakaman nu loba nu saeutik oge cantang kudu nama pepeje saeutik sok gitu. Da loba mah berat. Tapi nu saeutik oge teu kapikiran pika kitu. Padahal itu bisa menyelamatkan sebelum dia nanti meninggal dunia itu geus boga tabungan yang disusulkeun. Tabungan teh disusulkeun. Kan lamun ayeuna mah qadama dikaluarkeun ayeuna dipiheulakeun ke dicopotna. Tah anu ieu mah akhara mah nu disusulkeun itu urang geus maot. Nah, ieu pahalana nyusul. Itu
bisanya mewasiatkan kalau kita meninggal dunia 1/3 ngobrol ti ayeuna jeung istri jeung caroge jeung barudak bapak mah boga harta teh saperti lu jeung bapaknya yang bapak kumaha lamun bapak maut saperti lu rek diwakafkeun tah anu ieu 2/3 sok bae bagikeun jeung warisan nah, gitu sebab bakalan nah ikhwati rahimakumullah diwasiatan teh ayeuna bisa anu bade WA we ka abi nah ikhwati rahimakumullah itu senang dikatakannya untuk direnungkan tapakur. Nah tapakur itu memikirkan sesuatu baik ayat-ayat kauniyah di alam semesta yang begitu berserakan atau di luar angkasa kalau kaduga kalau tidak di diri badan kita sendiri tapakur itu juga bagus. Tetapi tidak ada yang lebih bagus dari mentapakuri Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah pada natijahnya langsung. Jadi orang-orang ilmuwan itu mencari kesimpulan. Jadi yang meneliti meneliti alam semesta itu mencari kesimpulan. Tak Al-Quran mah geus kesimpulan. Lamun terpercaya baru cari pembuktiannya di alam semesta. Kalau benar pembuktiannya jujur pasti sama karena baik alam semesta ayatnya itu kauniyah ataupun Al-Quran dua-duanya berasal dari sumber yang sama. Itu berasal dari sumber yang sama makanya tidak akan bertentangan. Nah untuk mentadaburi memikirkan isi Al-Quran itu adalah bentuk tapakur yang paling baik. Untuk tapakur yang paling benar merenungkan isinya dan menyelami artinya. Kemudian sebuah asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menyebutkan berpikir sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Dan hartina menimikir mau ibadah setahun bukan. Jadi berpikir sesaat kemudian beribadah lebih utama daripada ibadah setahun tanpa berpikir. Jadi kan ukur ritual kebiasaan saja, tidak memikirkan apa hasilnya. Ayat yang memikirkan atau salah satunya menyuruh untuk kita berpikir ada di surah Ali Imran 191, yaitu disebut ulul albab. Albab itu lubun itu lamun kacang mah isina di kacang tanah dipesek aya isina tah kacang teh lubun. Nah, sementara cangkang ya, itu bukan lubun. Nah orang yang berpikir itu dia mengetahui intinya sehingga dia mau melakukan cangkangna. Kunaon make ngabelaan dipelak dikorehan si kacang di taneuh teh kunaon tah sabab geus apal eusina eusina aya kacang bisa dimakan buah ataupun kadang permata yang di dalam di dasar laut pun diudag we. Nah makin nepi ka kitu diudag sabab geus apal karena eusina. Nah, jauh dijujuk anggang di teang teh. Nah ulul albab itu seperti itu. Jadi dia itu sudah bisa mengetahui memahami isinya. Nah nanti beda siga dina sholat oge orang yang sudah tahu lubunnya dengan orang yang tidak tahu lubunnya. Matak anu tahu lubunnya dari segi kehusuan, kesungguhan, buru-buru mengutamakan beda. Sabab teu apal lubun sabab apal lubunna. Ngan lamun urang teu nepi ka kitu wae
lobaan istighfar ke Allah. Sekotor itu ka pikiran dan hati kita, nepi ka teu apal ya Allah ya teh lumbuna naon, buahna naon salat teh, intina naon ya Allah. Napikeun ka batur mah bisa kacida nikmatna, kacida khusukna, ninggalkeun itu jeung ieu keur salat, aya abi meni teu bisa. Nah, itunya. Ada orang yang sampai hataman tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari. Nah, orang maca sahalaman oge nih hese. Nah, itu kade hatinya yang kotor. Hanya kata Utsman bin Affan, law taharatil qalb masabi'at min kalamillah. Kalau hatinya bersih, tidak akan pernah puas membaca ayat-ayat Allah. Tapi jangankan puas, ngasaan oge geus henteu, sekotor itu hati kita. Nah, makanya banyakan istighfar. Nah, al-lubun itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri ataupun duduk. Dzikir itu ada 3 macamnya, dzikir dengan hati, dzikir dengan lisan, dzikir juga dengan perbuatan. Seutamanya dzikir atau doa salat, karena semuanya dilibatkan ke salat, hati, lisan dan pikiran. Makanya ada qiyaman wa qu'udan. Salat itu bisa berdiri ataupun sambil duduk, bahkan ala junubihin, sambil berbaring. Dzikir. Wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Kata Imam Al-Ghazali, menyifati tafakur dengan kunci segala nur dan dasar mencari penglihatan kalbu manusia. Terangsa imam hendaknya memeriksa 4 perkara kala ia bertafakur. Teh berpikir, mikiran naon tah ieu teh? Kalau di atas itu tafakurnya itu tentang fi khalqillah. Kalau tafakur tentang diri sendiri itu 1 tentang maksiatnya. Coba kita teliti setiap bangun tidur. Apakah anggota badan kita melakukan maksiat kemarin? Coba periksa mulut, berapa kali candaan yang mungkin melukai hati saudara sendiri. Tanya kaki melangkah ke tempat buruk atau ke tempat mulia dengan niat riyakah? Lalu kita berpikir, jika ternyata ada anggota badan kita yang melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, nah, kita berpikir ada dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya yang mengancam dosa-dosa yang tubuh lakukan. Atas pemikiran maksiat naon dinten kamari, dinten ayeuna, lobaan jujur, lobaan bohong, lobaan muji batur, lobaan nyari hatekeun batur. Misalkan diperkirakan lobaan ningali anu benar, lobaan anu teu benar, tuh dipikirkan. Kemudian kita berpikir bagaimana kita akan menjaga tiap jengkal tubuh kita dari perbuatan maksiat. Kaharupnya kadang mah ngalawan curug di hese ya, dina HP hese ngalawan curug apa ieu teh guna manfaatna bahkan dosa angger we. Nah, itu kadang susah bertafakur, meliti dan jujur pada diri sendiri. Nah, itu pertama memikirkan tentang maksiat kita. Kalau perlu tulis, kalau mau tulis. Tadi maksiat kita itu misalnya nyeri hatekeun salaki, nyeri hatekeun pamajikan, hatekeun budak, hatekeun tetangga, tulis deui. Nu inget eta teh nya. Mata ingat mah ada nya aya catatanana di malaikat ngan ieu mah keur mendidik
kita agar menyadari maksiat dalam satu hari itu apa. Muka medsos bisi aya nu teu pantas ditingali tulis itu. Terus deui suudon ka batur tulis. Nanti sebelum tidur itu kita membaca dan mendapati loba geuning maksiat. Ya minimal kita yang berharga tuh kesadaran diri. Oh ternyata orang teh loba keneh maksiatnya itu. Itu kalau mau dilakukan Bu, itu pasti akan berefek signifikan terhadap diri. Sok gitu. Kalau kebaikan harus lebih hati-hati menulisnya, takut jadi ria. Nah, tapi kalau kemaksiatan itu dianjurkan ditulis agar kita bisa memperbaikinya di esok hari. Aya nu kantos itu Bu. Ustaz abi mah paket lengkap kumaha kitu. Astagfirullah ya Allah. Hapunten sadaya dosa abi mah beres. Padahal itu sebenarnya bentuk ketidakjujuran kita meminta ampun. Nah kieu contohna. Lamun si bapak minta ampura ka ibu, rek diampura mah. Oke, nah, jauh kayak heula we. Nama kayak heula. Tah, cek bapak teh. Ah, naon we atuh mama, penting mah hampura we. Ah, teu bisa. Naon heula ieu dosana? Sabab aya dosa nu layak dihampura, aya nu teu layak dihampura. Aya dosa anu kudu digantian, aya dosa nu teu kudu digantian. Oh, nya atuh naon dosa naon? Tadi bohong. Padahal mah naon? Padahal mah atas tuang. Terus nyarios tacan. Oh, itu mah teu naon. Ya, ngirit sangu. Itu bisa diampura. Itu jujur kan? Di orang teh regreg gitu, sudah bisa menerima. Tapi ada juga yang tidak bisa belum tentu diampuni. Naon bapak tadi nyokot 100.000 tina loket. Paingan mamah neneang gantian. Tah, mun hayang dihampura sok gantian. Aya seperti itu. Aya anu teu bisa dihampura. Naon Pak? Bapak geus kawin deui boga budak hiji. Wah, tidak ada maaf bagimu cenah. Nah itu teh menyebutkan dosa itu bentuk kejujuran diri bahwa kita dosa. Bahkan kalau kita tidak menyebutkan dosanya apalagi dikumkeun, tanya ka diri jujur teu ngarasa dosa dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebutkeun Allah astagfirullahaladzim. Tadi teu kahaja ngabohong ya Allah. Teu kahaja. Ya Allah, tadi teu kahaja anu teu halal ya Allah. Istighfarkan, dimintakan, dijujurkan. Nah, Allah itu senang itu ketika hambanya jujur dan meminta ampunan. Tah anu kadua tanya, nu kahiji mah tuliskeun. Tah. Geus dituliskeun, tah sana ya sahalaman. Ya Allah, hapunten. Tadi isuk-isuk ternyata abi telat sholat, padahal mah geus sudah. Nyencak deui nyebutkeun nu kadua beuki berat gitu. Ya Allah, geuningan duhur oge sarua. Beuki berat, beuki era. Nya bagus itu nya. Memperbaiki diri memasak terus sampai ke nepi ka 30 poinna sebutkeun. Era ngomongna oge. Mun bener mah mun jujur hati. Nah itu dua tanya. Jadi satu tuliskan, yang kedua katakan nanti setelah tahajud atau sebelum tidurnya. Itu untuk tata cara bertafakur dari dosa.
Yang kedua, sekarang tentang perbuatan taat. Nah, perbuatan taat itu bukan dijadikan bahan kesombongan, asal regreg. Ya, tadi tulis katanya infak poe ieu sakieu oh maca Quran sakieu tapi ka urang teh regreg surga di depan mata. Udah gitu. Tetapi justru yang ditulisnya itu adalah evaluasi terhadap ketaatan kita. Nu di pikiran teh kurangna lain ibadahna. Maka sana Imam Al-Ghazali menerangkan tadi apakah kita layak bertanya apakah sholat fardu kita sudah sempurna kita tunaikan. Tah sholat subuh tak 2 rakaat gampil rakaat kahiji husu tanya husu tapi aya saeutik kapikiran sarapan nasi koneng boleh. Rakaat kedua kapikiran nasi koneng ngeunahna jeung bala-bala wah geus gitu. Itu ditulis katanya ya Allah ternyata rakaat kita itu 2 rakaat kita itu masih terkotori oleh itu. Nah kemudian sebenarnya kita berpikir nih, kalau kekurangan bagaimana menyempurnakannya. Sholat fardu itu ya laksanakan sholat sunnah. Tulis deui subuh zuhur asar maghrib isya mah tos kalaksanakeun. Lamun bade dievaluasi mana nu husuna mun bade evaluasi berjamaah atau tidak kamu masjid tentu. Nah tapi kalau misalnya ternyata banyak kurangnya teu berjamaah henteu ka masjid sorangan oge loba teu husuna berarti kita butuh tambalan salat sunat. Nah tulis di ku urang teh subuh tadi qobliyah subuh teu untuk duhur qobliyah untuk babada henteu alah geuningan eueuh tulunganeun. Maka dievaluasi besoknya itu harus memperbaiki sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah. Catatan amal nanti bikin kanges mau teh mun kapanggih teh buku dibaca ku anak incu teh Allah benernya si abah teh si aki teh geuningan kieu ibadahna teh dievaluasi terus. Karena ya kita kalau ada catatan bisa lebih tertib memperbaiki. Oke, lamun perusahaan oge rek evaluasi kan kudu butuh catatan. Evaluasi kamu. Kenapa ibadah kita, perilaku kita tiap hari tidak kita catat untuk menjadikan evaluasi. Yang ketiga, nah ini kalau misalnya maksiat sudah dijauhi, kemudian perbuatan taat itu sudah dijaga, bahkan ujung sunatna jaga oge kada aya sifat-sifat anu bisa membinasakan ibadah, ngahancurkeun pahalana, ngabatalkeun pahalana. Nah, kita jaga kata Imam Al-Ghazali tentang sifat-sifat yang membinasakan. Sifat yang membinasakan itu tempatnya di kalbu. Lantas kita harus bertanya, apa saja sifat membinasakan yang saat ini nyaman tinggal di kalbu kita? Sombongkah, irikah, riyakah, kikirkah, nafsukah, syahwat atau marahkah, atau buruk sangka masih berjubel menyesakan kalbu. Tawe, mun sombong, kade, mun iri, kade, ria, terus. Nah, tapakur adalah diagnosis penyakit kalbu. Secepat kita tahu apa penyakit kita, kita akan lebih paham apa obatnya. Bisa baliknya obat. Kalau sombong, obatnya apa? Sebaliknya, sombong itu tinggi hati, berarti obatnya merendahkan hati. Rendah hati kan dina hatina perbuatan dan lisannya merendahkan diri. Jadi bentuk perilakunya yang rendahkan diri gitu.
Jadi lamun sombong biasa hareupeun batur melak cangkeng, ayeuna mah kudu aku melakna mercau. Melak cangkeng, tak ayeuna mah nyeri cangkeng. Nah, kalau iri kebalikannya apa? Terapinya? Iri itu kan dengki, hasud. Apa iri itu? Qanaah. Bersyukur, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, iri. Kumata diagnosisna nya iri mah kitu we. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, itu yang iri itu. Ria, ria itu ingin dilihat oleh orang lain, berarti terapinya naon? Hah? Nyumput. Kalau bila pada titik orang sholat ke masjid oge asa ria wae, geus di imah sholat. Bila perlu. Kalau misalnya orang bersedekah itu aya wae ria ingin dilihat oleh orang lain, aya nu nyumput. Merena. Mun maca Quran itu ditarikeun sabab sorana alus aya wae sieun ria, geus anu dina jero hate. Pokoknya terapinya sebaliknya. Orang ria itu memperlihatkan, ya terapinya sumputkeun. Kikir, akhir, bereha, itu terapinya kudu mere. Nafsu syahwat, teman kuat syahwat. Nafsu syahwat mah ya menjaga syahwat. Dan melemahkannya itu ya dengan saum. Melemahkan syahwat itu dengan saum. Menjaga pandangan. Marah. Sebaliknya apa marah? Marah itu sebaliknya ya tidak marah, sabar. Buruk sangka, baik sangka. Buruk sangka itu terhadap perkara yang, jadi buruk sangka itu terhadap perkara yang baik. Baik sangka itu terhadap perkara yang buruk. Nah gitu. Ai berbaik sangka pada perkara yang baik mah lain baik sangka, ada memang gitu. Tapi baik sangka itu pada perkara yang buruk. Maksudnya kumaha? Mun aya batur anu ngadelek, tah henteu langsung oh naon sih henteu kitu. Berbaik sangka, oh cenah si eta mah matana. Baut batur teh sebenarnya ditanya gitu ngajawab tah. Itu kan buruknya. Kita berbaik sangka, oh keur loba masalah, itu langsung naon buat bae ka urang gitu. Nah, itu baik sangka. Buruk sangka pun juga tidak boleh pada perkara yang baik. Cuman aya batur nu mere teh ulah, ini aya kahayangnya. Entong teh ada buruk sangka. Ulah. Modusnya ulah tarima we. Kan urusan manehan. Nah itunya kalau kita bertapakur diagnosisnya penyakit kalbu itu, maka kita bisa dengan secepatnya tahu apa obatnya. Yang terakhir, tapakur itu tentang sifat-sifat yang menyelamatkan. Kalau tadi yang membinasakan, sekarang menyelamatkan. Berarti sebaliknya bertobat. Tobat itu kan dosa, itu menyelamatkan. Tobat. Bersabar, sabar itu kan menyelamatkan. Kalau kita marah, kalau kita itu putus asa karena musibah, nah, itu sabar itu menyelamatkan. Bersyukur menyelamatkan dari apa? Sombongan. Jadi kita bersyukur terhadap nikmat yang kita punyai, menyelamatkan dari kesombongan. Takut menyelamatkan dari dosa. Takut itu. Berharap
menyelamatkan dari kalau kita berharap menyelamatkan dari putus asa. Sebab putus asa ngagantung sendal gantung mana ya. Tapi itu teh sudah tidak punya harapan dan tidak menaruh harapan lagi, bahkan pada Allah sekalipun bunuh diri teh. Nah, kita harus memperbesar harap. Juhud itu apa? Juhud itu lebih cenderung pada kehidupan akhirat. Nah, tidak cenderung pada kehidupan dunia. Mun bahasa agama juhud teh hidup dengan sesederhana mungkin. Jadi naon anu dibutuhkeun pikaboga nu teu mah dipican mengurangi beban hidup. Mobil jarang dipakai, jual, udah bayar pajak, itu mengurangi beban hidup. Nah, juhud itu bahasa Google mah gitu. Sana motor mah kudu dipajakan, kudu bensinan. Aya aya public trainnya pakai eta. Nah, itu. Juhud cek Google mah gitu. Nah, kita mah juhud bukan seperti itu, tetapi lebih mementingkan untuk akhirat. Berarti anu juhud teh beunghar atau miskin? Nah, leuwih-leuwihna nu beunghar. Sabab eta mah puguh. Keur mah aya tapi dia berjuhud. Tah anu miskin piraku teuing atuh. Geus mah eueuh. Masih kene ngudag dunia gitu. Nah, itu ikhlas. Ikhlas itu menyelamatkan dari ria. Dan sifat-sifat yang menenangkan adalah penyelamat. Mengetahui sifat-sifat yang menyelamatkan ini penting. Kita harus memproduksi semua kebaikan dan menyediakan semuanya dalam gudang penyimpanan di dalam hati. Bahasa Imam An-Nawawi mah pepelakan. Makanya kitabnya itu dinamai Riyadus Sholihin. Jadi kebunnya orang-orang yang soleh. Nah, makanya disebut kebun orang yang soleh karena dia menanam. Jadi tanaman ikhlas, tanaman jujur, tanaman sabar, tanaman syukur, tanaman takwa, tanaman murojaat, tanaman niat yang baik, itu semua dipelakan itu. Karena dunia itu butuh banyak, sehingga orang hirup di dunia teh tuang butuh sagala, teu cukup ku samacam, maka melakna ge loba. Nah, hiji waktu mah butuh ku beas, tapi hiji waktu butuh sayur oge, hiji waktu mah butuh ku bebetian, hiji waktu butuh ku buah-buahan. Tah kitu oge pepelakan orang yang saleh mah hiji waktu butuh sabar nalika bencana, musibah atau dia sedang melakukan ketaatan. Tapi hiji waktu mah butuh jujur. Nah, ketika dia melakukan suatu amanah atau ketika melakukan sesuatu, hiji waktu butuh oge ikhlas keur ibadah. Apa pelakana teh loba. Jadi kudu sering dipelak sifat-sifat ieu teh. Nah, sebutan we kalau sudah biasa disebutan insyaallah abi mah hoyong jadi jelema sabar. Mau ngambek abi mah hoyong jadi jelema ikhlas. Mau ditinggali-tingali abi mah hoyong jadi jelema anu juhud. Mau totokan teuing ka nu harta bisa meuli nu 2000 teu kudu meuli nu 200.000. Tah terus itu disebut-sebut terus. Nah, ada keinginan. Lalu saat kita membutuhkan penawar, tinggal kita keluarkan sifat yang kita butuhkan saat itu. Berbelanja sifat yang menyelamatkan akan ada hasilnya jika kita sudah memproduksinya. Bagaimana mungkin kita akan mengambil sifat sabar saat ditimpa musibah, padahal kita sama sekali tak mengenal bagaimana sabar itu bekerja. Sabar, udah tuh apa tuh sabar tuh, emak-emakannya nu aya. Sabar, mana mah teu ngarasakeun. Gitu. Dan memang eueuh pepelakanan mah kaala. Selamat datang jiwa-jiwa yang lelah di pemberhentian sejenak tafakur.
isi energi dengan kekuatan tafakur dan tadabur sebelum memulai lagi tugas besar mengurus bumi dengan hak pewarlian sang khalifah. Itu kata Imam Al-Ghazali nya bekal kang urang. Sakitu rupina teh sapiatur mugia refreshnya sakedi. Aku lu kali hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.